Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Alchemy God. Bab 611. Kecepatan tukang daging yang kejam tiba-tiba meningkat. Chen Xiang sedikit lengah. Dia hanya melihat tukang daging yang kejam berubah menjadi cahaya hitam. Tubuhnya seperti ditabrak pilar besar. Meskipun dia tidak punya waktu untuk melawan, tetapi setelah tubuhnya merasakan kekuatan jahat, dia secara naluriah melepaskan vitalitas penekan iblis untuk melawan. Di dalam tubuhnya yang kuat, darah penekan iblis mendidih, dan kecemerlangan emas yang aneh dibiarkan dalam darah untuk melawan kekuatan iblis. Melihat tabrakan tiba-tiba dari tukang daging yang kejam barusan, semua orang berpikir bahwa Chen Xiang setidaknya akan terluka parah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Chen Xiang hanya mundur beberapa langkah. Kekuatan dampak tukang daging yang kejam pada tubuhnya benar-benar dihilangkan olehnya pada saat itu. Ketika energi jahat semacam itu menyentuh tubuhnya, itu menghilang tanpa jejak seperti batu yang tenggelam ke laut. Bagaimana mungkin? Keluarga Dugu tidak percaya bahwa semua ini nyata, karena dia tahu kekuatan tukang daging yang kejam dengan sangat baik, dan jika dia terkena tipuan barusan, dia tidak akan pernah menjadi seperti orang normal. Du Yanyao baru saja berkeringat untuk Chen Xiang, terutama ketika dia melihat tukang daging yang kejam bergegas, dia sangat khawatir. Tetapi sekarang dia melihat bahwa Chen Xiang baik-baik saja, dia lega. Dia telah mendengar tentang tukang daging yang kejam untuk waktu yang lama, tapi sekarang Chen Xiang tidak memiliki tekanan sama sekali. Jika dia yang naik, dia pasti tidak bisa seperti Chen Xiang. Semburan kabut transparan tiba-tiba meluap dari salah satu lengan Chen Xiang. Jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, sulit untuk melihatnya, dan ini adalah bentuk paling kuat untuk menekan vitalitas iblis. Tidak terlihat dan tidak berwarna, sehingga orang tidak dapat merasakannya. Kupikir kamu sangat kuat, tapi itu saja. Chen Xiang mencibir, menyelipkan kakinya, mendatangi tukang daging yang kejam, mengangkat lengannya tinggi-tinggi, menggunakan tangannya sebagai pisau, dan menebas bahu tukang daging yang kejam itu. Dengan suara klik, salah satu lengan tukang daging yang kejam itu dilepas oleh Chen Xiang, menyebabkan tukang daging yang kejam itu meraung kesakitan, dan meninju Chen Xiang. Pukulannya hitam dan kuat, merobek udara, dan mengenai pangkal hidung Chen Xiang. Melihat bahwa pukulan ini akan melukai hidung Chen Xiang, tukang daging yang kejam itu tiba-tiba berhenti. Melihat dengan hati-hati, ada perisai transparan dari energi sejati di luar tubuh Chen Xiang, yang memblokir pukulan keras dan marah dari tukang daging yang kejam itu. Kekuatan tak terlihat dan tak berwarna semacam inilah yang mengejutkan banyak orang yang hadir, karena kekuatan semacam ini begitu kuat sehingga diam-diam dapat melarutkan kekuatan tirani dari tukang daging yang kejam. Di mataku, kamu seperti anak kecil. Chen Xiang mencibir, meninju hidung tukang daging yang kejam. Tinju Chen Xiang tampak biasa, tetapi ketika menyentuh hidung tukang daging yang kejam, guntur yang memekakan telinga tiba-tiba meletus, seolah-olah langit tiba-tiba memikirkan guntur. Ini adalah kekuatan penakluk setan Chen Xiang. Itu hanya lapisan, tetapi mengandung energi penekan setan yang kuat, yang melipat gandakan kekuatannya beberapa kali untuk orang seperti tukang daging kejam yang penuh dengan roh jahat. Jagal kejam melolong, seluruh hidungnya penyok oleh pemukulan Chen Xiang, wajahnya berdarah, dan tampak mengerikan. Tukang daging kejam yang marah dengan liar melambaikan satu tangan, dan menampar Chen Xiang tanpa pandang bulu. Chen Xiang menggenggam pergelangan tangan tukang daging yang kejam itu, dan menampar dada tukang daging yang kejam itu, dengan keras, itu mengguncang langit. Dan melihat semburan darah menyembur keluar dari punggung tukang daging yang kejam itu, yang sebenarnya diledakkan oleh Chen Xiang dengan kekuatan yang kuat. Melihat lubang berdarah besar di belakang tukang daging yang kejam, semua orang tidak bisa tidak merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Penjagal kejam yang terkenal di keluarga Dugu diselesaikan dalam 2 atau 3 pukulan, dan semua orang dapat melihat bahwa Chen Xiang tidak menggunakan kekuatan terkuatnya, sepertinya dia hanya bermain. Setelah tukang daging yang kejam jatuh ke tanah, dia masih hidup. Dia tiba-tiba meraih pergelangan kaki Chen Xiang, dan energi hitam terpancar dari tubuhnya. Energi hitam itu menyatu, sangat keras. Ingin meledakkan dirimu. Teriak Chen Xiang keras,
Kakinya seperti kilat dan guntur, dan kekuatan naga bergegas ke pahanya, menendang tukang daging yang kejam dari ring, dan jatuh di samping dua orang dari keluarga Dugu. Pada saat yang sama, tubuh tukang daging yang kejam itu tiba-tiba meledak, dan raungan bergema di langit. Tubuh kekar itu telah berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya, dan sebuah lubang besar terbentuk di tanah. Batu dan tanah yang hancur terlempar ke segala arah seperti badai. Namun, kedua anggota keluarga Dugu dalam keadaan tertekan, berlumuran darah, dan salah satu dari mereka patah lengan. Reputasi keluarga Dugu selalu baik, tetapi sekarang mereka telah melakukan hal yang sangat tercela, membiarkan bonekamu mati bersama orang lain, metode yang sangat tercela, dan sekarang kamu dihukum karena melanggar aturan, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan, ayo pergi. Suara seorang lelaki tua dingin dan penuh amarah. Kedua pria dari keluarga Dugu tidak menyangka bahwa Chen Xiang akan bereaksi begitu cepat, dan dengan kekuatan yang sangat tepat, dengan sengaja menendang tubuh tukang daging yang kejam ke samping mereka. Yang paling membuat mereka marah adalah bahwa Chen Xiang benar-benar menuangkan kekuatan yang lebih kuat ke tubuh tukang daging yang kejam itu. Dan dengan tepat mengontrol kekuatan itu sehingga tidak mempengaruhi orang lain. Minta masalah? Du Yanyao mencibir. Dia sangat senang di dalam hatinya, karena Chen Xiang memusnahkan seluruh pasukan keluarga Dugu hanya dalam satu pertandingan, yang menyelamatkan mereka dari keharusan menghadapi begitu banyak kontes. Sekarang mereka hanya perlu memenangkan 5 pertandingan lagi untuk mempertahankan ring dan masuk ke final. Serahkan sisanya padaku, kamu harus menjaga kekuatanmu. Du Yanyao melangkah ke panggung kompetisi dan berkata kepada Chen Xiang. Chen Xiang mengangguk, keluar dari panggung kompetisi, diam-diam menyingkir, dan terus berlatih. Long Sui telah mengubah energi dalam bola naga menjadi kekuatan naga dan mengirimkannya kepadanya, sehingga ia dapat meningkat di final dan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Jika Anda punya waktu, mungkin Anda akan dapat memasuki tahap akhir dari alam bela diri jiwa selama final, dan jiwa bela diri naga api di tubuh Anda akan menjadi lebih kuat. Selama jiwa bela diri naga api Anda mencapai puncak manusia, Anda akan dapat memasuki alam 100 penyempurnaan. Maka Anda mungkin dapat menggunakan jiwa api naga api, kata Long Sui. Chen Xiang melihat ekspresi serius dan bermartabat Du Yanyao. Dia menutup matanya sedikit, dan berlatih banyak keterampilan magis sehingga dia bisa dengan cepat mencium kekuatan naga itu. Sangat penting bagi Du Yanyao untuk mendapatkan kendali kota pil suci, dan Chen Xiang tidak ingin mengecewakannya, jadi dia bermaksud untuk mencoba yang terbaik untuk memasuki tahap akhir alam bela diri jiwa selama final. Chen Xiang, yang jatuh ke kondisi kultivasi, tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, dan memasuki kondisi kehampaan. Namun, di panggung seni bela diri, pertempuran sengit dan gerakannya sangat keras, tetapi Chen Xiang masih bisa berkultivasi dengan tenang. Dalam kondisi kultivasi yang serius, Chen Xiang mencium kekuatan naga dengan sangat cepat. Dia dapat dengan cepat mengompres kekuatan naga yang diangkut oleh Long Sui ke dalam dantiannya, dan menerangi butiran esensi sejati. Bab 612 Tanah yang Baik. Du Yanyao memenangkan kompetisi lagi. Tetapi ketika dia melihat ke arah Chen Xiang, dia tidak dapat menahan keterkejutannya, karena Chen Xiang dikelilingi oleh kabut putih samar, dan dia dapat mengetahui bahwa dia sedang berkultivasi dalam sekejap. Di antara kerumunan, beberapa orang melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Orang ini benar-benar berlatih, dan masih di lingkungan yang bising. Apakah dia tidak takut menjadi gila? Itu terlalu berbahaya. Apa yang dia pikirkan? Mungkinkah dia ingin menerobos ke sini? Orang ini gila, dan dia tidak dapat terpengaruh ketika dia menerobos. Du Yanyao sangat khawatir tentang ini, dan memang bukan saat yang tepat untuk berkultivasi, tetapi dia juga mengenal Chen Xiang. Dia tahu bahwa Chen Xiang adalah orang yang melakukan hal-hal di luar akal sehat. Saya khawatir sudah terlambat. Bahkan jika Anda menerobos, Anda masih perlu mengintegrasikan kekuatan yang diberikan. Itu akan memakan banyak waktu, dan itu tidak dapat dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Su Meiyao menghela nafas pelan. Chen Xiang, yang berkonsentrasi pada kultivasi, tidak menjawab, karena Long Sui ada di sini,
jadi dia tidak khawatir seseorang akan mengejutkannya, dan dia akan aman di sini. Tentu saja, dia tahu bahwa waktunya singkat, bahkan jika dia diberi waktu 2 hari, dia tidak akan dapat mengkonsumsi kekuatan yang diberikan. Tapi dia tiba-tiba punya perasaan bahwa dia bisa melakukannya. Perasaan kuat inilah yang membuatnya bertekad untuk membuat terobosan di sini. Pada saat ini, dia tidak tahu bagaimana memasuki tahap akhir alam bela diri jiwa dalam waktu singkat dan mengintegrasikan kekuatan yang dianugerahkan kuat, tapi dia sangat yakin bahwa dia pasti bisa melakukannya. Persaingan di dua platform seni bela diri sangat intens. Kemampuan Duya Nyao untuk menjadi penguasa kota pil suci dan digunakan kembali oleh keluarga Du bukanlah hasil dari kekuatannya. Dia memenangkan 3 pertandingan berturut-turut tanpa waktu istirahat. Meskipun pertempurannya sangat sulit, dia selamat. Usia yang sama, basis kultivasi yang serupa, tetapi perbedaan kekuatan yang sangat besar. Ini bukan hanya bakat, tetapi juga kerja keras yang diperoleh untuk menjadi seperti Duya Nyao, dan kerja keras ini seringkali tidak diketahui. Shen Xiang, yang tenggelam dalam kultivasi, tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Pada saat ini, dia tidak gugup sama sekali. Dia secara alami mengoperasikan keterampilan ilahi, melebur kekuatan naga, menyebabkan diagram yin-yang dan taiji di tangannya dan Tian untuk berputar, mengompresi energi di dalam butir esensi sejati. Tiba-tiba, perasaan aneh membuatnya memiliki ilusi, dia merasa waktu di tubuhnya sepertinya lebih cepat daripada di luar, waktu berbeda dari luar. Yang mengejutkannya adalah bahwa bahkan jiwanya terputus dari dunia luar. Dia mencoba berkomunikasi dengan Long Sui, Sumeyao dan Bai Youyo, tetapi gagal. Dia tahu bahwa dia pasti ingin jatuh ke tempat yang aneh. Negara. Chen Xiang dapat merasakan berlalunya waktu saat ini. Dia tahu bahwa dia telah berlatih selama 2 hari, tetapi tidak ada yang membangunkannya. Dia yakin sekarang bahwa keadaannya saat ini membuatnya hidup di waktu yang berbeda dari orang lain. Waktu mengalir berkali-kali lebih cepat dari orang lain, sehingga menyebabkan dia terputus dari dunia luar, karena dia juga setara dengan berada di ruang lain. Diagram taiji dan yang ini sangat bercahaya, belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Xiang berpikir dalam hatinya, dia sangat terkejut dengan ini. Dia pernah mendengar Long Sui mengatakan bahwa jika kungfu naga yang menaklukkan taiji dikembangkan menjadi tingkat yang sangat tinggi, dapat membalikkan yin dan yang, mengubah perjalanan waktu. Tetapi itu hanya dapat dilakukan pada tingkat yang sangat tinggi, dan dia dapat melakukannya sekarang, dan dia tidak tahu bahwa dia telah melakukannya. Pada saat ini, semua orang di luar memandang Chen Xiang dengan tercengang, karena Chen Xiang, yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba melayang, dan berputar perlahan di tempat, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya pucat, ekspresinya alami, dan dia bisa melihatnya sekilas mengetahui bahwa kondisi kultivasinya saat ini adalah yang terbaik. Itu adalah kondisi kultivasi yang diimpikan banyak orang. Long Sui dan yang lainnya tiba-tiba kehilangan kontak dengan Chen Xiang. Mereka sangat cemas pada awalnya, tetapi melihat kondisi kultivasi Chen Xiang saat ini, mereka tidak begitu khawatir lagi. Karena itu adalah hal yang baik. Dia menyerap sangat cepat, dan butiran esensi sejati menyala sangat cepat. Melihat itu, aku harus mempercepat pengiriman kekuatan naga kepadanya. Long Sui berkata, aku merasa bahwa waktu di dalam tubuhnya berbeda dari luar. Ini benar-benar aneh. Kondisi kultivasi membalikan yin dan yang seperti ini hanya dapat dicapai dengan berlatih Tai Chi Dragon menundukkan kungfu ke tingkat yang sangat tinggi. Bahkan beberapa naga tua dari Royal Dragon Clan bisa melakukannya. Mungkinkah dia memasuki kondisi ini secara tidak sengaja? Ini hal yang bagus, kata Sumeyao. Duya Nyao tidak menyangka bahwa Chen Xiang akan begitu sesat. Dalam lingkungan ini, dia masih bisa berkultivasi dalam kondisi yang sangat baik, yang membuatnya semakin mengagumi Chen Xiang. Terobosan, 88.000 butir esensi sejati. Jika Anda mendapatkan kekuatan yang diberikan, itu akan menjadi 160.000 butir esensi sejati. Chen Xiang hanya merasa bahwa dia telah berkultivasi dalam keadaan ini selama 3 hari, dan hanya waktu yang sangat singkat telah berlalu di luar, yang membuatnya diam-diam khawatir,
karena dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu di luar. Dia hampir terisolasi dari segalanya sekarang, dan hanya merasakan keberadaannya sendiri. Seolah-olah dia berada di ruang tanpa apa-apa. Persaingan antara kedua kelompok akan segera berakhir. Du Yanyao mengalahkan 4 orang dalam satu nafas, dan sekarang ini hanya pertandingan terakhir. Di panggung kompetisi lainnya, orang-orang dari sekte Shengdan menjaga ring. Awalnya ada 3 orang di gerbang Shengdan, tapi salah satunya dikalahkan dan disingkirkan, dan sekarang masih ada 2 orang. Aku harus menang, Chen Xiang, kamu bisa bangun tepat waktu. Du Yanyao berada di bawah banyak tekanan saat ini. Dia tahu bahwa sangat sulit bagi para pejuang untuk memasuki kondisi kultivasi yang sangat baik dari Chen Xiang, dan dia tidak ingin menghancurkan terobosan Chen Xiang. Jadi sekarang dia tidak hanya harus mempertahankan ring, tetapi juga harus bertarung di final. Setengah jam kemudian, Du Yanyao mengakhiri pertempuran sengit lainnya, wajahnya sedikit pucat. Setelah 5 pertempuran berturut-turut, dia telah mengkonsumsi banyak. Keluarga Du telah berhasil mempertahankan kompetisi dan memasuki final. Setelah seorang lelaki tua mengumumkan, Du Yanyao buru-buru meminum beberapa pil, dan memanfaatkan waktu untuk mendapatkan kembali energinya yang sebenarnya. Namun persaingan sengit masih berlangsung di arena kompetisi lainnya, gerbang Shengdan dikalahkan dan dirobohkan lagi, namun masih ada Xie Donghao di gerbang Shengdan. Xie Donghao ini tidak pernah bertempur satu kali pun, dan sekarang dia penuh energi, sementara orang di atas ring sudah penuh dengan bekas luka. Sekilas orang bisa tahu bahwa Xie Donghao pasti akan menang. Xie Donghao berjalan ke arena seni bela diri sambil tersenyum, dan dengan bercanda berkata, "Jika aku jadi kamu, aku akan dengan patuh mengakui kekalahan, setidaknya aku akan memiliki nyawa anjing, jika tidak. Kamu ingin membunuhku? Tidak semudah itu." Pria yang terluka di arena seni bela diri itu mencibir. Baru saja dia selesai mengatakan ini, Xie Donghao tiba-tiba menjerit panjang, dan melihat gelombang-gelombang suara keluar dari mulutnya, dan ruang itu dapat dilihat dari kejauhan yang diguncang oleh gelombang suara seperti gelombang air, dan gelombang suara ini menyerang pria itu. Setelah Xie Donghao berteriak panjang, mata, hidung, telinga, dan mulut pria itu tiba-tiba dipenuhi darah, dan kemudian seluruh tubuhnya terbelah, dan akhirnya berubah menjadi awan darah. Sound Demon Killing Art. Seru Sumeyao dan Bai Youyo bersamaan. Bab 613 Seni Iblis Pembunuh Yin. Fungsi orang yang telah bertarung berkali-kali di arena. Wang bukan orang biasa, tapi sekarang Xie Donghao menjerit panjang, dan tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Ini membuat semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam, dan wajah mereka semua ngeri, karena seni bela diri semacam ini terlalu menakutkan. Ini adalah harta gerbang pil suci. Ini adalah keterampilan membunuh suara, terlalu kuat. Menghadapi pria seperti itu, Du Yanyao dan Chen Xiang tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin Du Yanyao dan Chen Xiang akan mati. Yin Killing Divine Art benar-benar menakutkan. Chen Xiang masih berlatih. Sepertinya dia tidak akan melakukannya bisa bangun sebentar. Ada banyak diskusi di lapangan, dan semua orang menantikan pertarungan terakhir Chen Xiang, Du Yanyao, dan Xie Donghao. Aku tidak berharap keterampilan sihir pembunuh suara dianggap sebagai keterampilan magis. Ini benar-benar lucu. Orang-orang di dunia alkimia suci terlalu bodoh. Bai Youyo mencibir. Penataan kompetisi sangat tergesa-gesa, dan sekarang final sudah dimulai, namun Du Yanyao belum pulih, dan Chen Xiang masih berlatih, yang membuat Du Yanyao sedikit khawatir, namun ia tetap berdiri di panggung kompetisi. Ia bermaksud, jika Chen Xiang tidak bangun, lupakan saja. Dia tahu bahwa dia sedikit egois dan ingin menang. Ini tidak hanya memberi banyak tekanan padanya, tetapi juga membuat Chen Xiang seperti ini, jadi Chen Xiang akan melakukannya berlatih dalam situasi ini. Dan Chen Xiang masih dengan gila-gilaan mengubah kekuatan yang diberikan menjadi butiran esensi nyata. Dilihat dari waktunya, dia telah berada dalam kondisi ini selama 10 hari. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar. Chen Xiang juga sedikit tidak sabar saat ini. Dia khawatir itu akan menunda urusan Du Yanyao, tetapi dia telah berjanji kepada Du Yanyao bahwa dia akan membantunya memenangkan kompetisi.
Xie Donghao melompat dan melompat ke panggung kompetisi di mana Du Yanyao berada, wajahnya menjadi sedikit mengerikan. Du Yanyao, apa yang tidak bisa saya dapatkan, saya tidak akan membiarkan orang lain mendapatkannya, jangan khawatir. Saya menang, jangan biarkan orang lain mendapatkannya. Aku akan membunuh anak itu, aku hanya akan membunuhmu, dan membuat anak itu merasa tidak enak, haha. Wajah Du Yanyao membeku, dan dia berkata dengan dingin, kamu selalu menganggapku sebagai sesuatu, jadi aku tidak pernah berencana menikahimu, itu sebabnya aku tidak punya perasaan padamu, dan itulah mengapa aku membencimu. Kamu jauh dari Chen Xiang. Kata-katanya sepertinya mengenai titik sakit Xie Donghao, membuat Xie Donghao marah, dan menggeram dengan suara rendah. Saya akan membuktikan bahwa saya lebih baik daripada Chen Xiang, tetapi Anda tidak akan pernah melihat. Saya akan ingin membunuhmu kamu, pukul dia menjadi sampah lagi. Xie Donghao memiliki urat biru di dahinya, matanya merah, seolah-olah dia akan memuntahkan api. Dia sangat membenci Chen Xiang, karena dia pikir itu adalah Chen Xiang yang merampas Du Yanyao, meskipun dia ada banyak wanita, tetapi mereka tidak sebaik Du Yanyao. Dia sangat ingin mendapatkan tubuh dan pikiran Du Yanyao, tetapi Du Yanyao tidak hanya mengabaikannya, tetapi membencinya, yang memperbesar kebencian di hatinya, dan menenggelamkan penampilan Xiang membuatnya mentransfer kebencian ini ke Chen Xiang. Jalang, pergilah ke neraka. Xie Donghao mengutuk dengan suara rendah, dan kemudian melolong panjang dan merdu, yang merupakan keterampilan membunuh iblis dari suara itu. Du Yanyao adalah cucu dari Du Hai, seorang dansian yang terkenal di dunia abadi dan dunia alkimia suci. Jadi dia memiliki banyak pengetahuan dan mengetahui prinsip seni pembunuhan setan yin ini. Dia telah lama bersiap untuk mengumpulkan kekuatan untuk membentuk perisai khusus, untuk menahan gelombang suara yang menerpa dirinya. Gelombang suaranya sangat kuat dan misterius, terlihat sangat lembut, tetapi setelah mengenai perisai yang dibentuk oleh Du Yanyao, terdengar ledakan-ledakan sonik yang kuat, dan ada ledakan suara yang tidak nyaman, beberapa orang tidak tahan. Orang itu sangat terkejut hingga dia muntah darah. Dapat dilihat betapa menakutkannya keterampilan sihir pembunuh suara ini, tetapi di dunia pil suci, ini disebut keterampilan sihir pembunuh suara. Untuk jenis seni bela diri yang baik dan jahat ini, umumnya disebut keterampilan sihir. Keterampilan ilahi hanya untuk tujuan menggunakan gerbang Shengdan, dan itu dibenarkan. Du Yanyao bertarung dalam 5 kompetisi sengit, dan ki sejati di tubuhnya hampir habis. Sekarang dia bisa memadatkan perisai untuk menahan gerakan, itu dianggap cukup bagus. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Xie Donghao mendengus dingin, menenggelamkan dantiannya, mengumpulkan energi, dan mengeluarkan suara siulan yang lebih keras. Gelombang suara terlihat jelas, bergegas menuju Du Yanyao seperti gelombang air. Ruang itu terdistorsi oleh gelombang suara ini. Du Yanyao menghabiskan seluruh kekuatannya dan memadatkan dinding geng untuk melawan, tetapi gelombang suara yang kuat masih menembus dinding geng. Tetapi dinding geng tiba-tiba meledak, mengguncang gelombang suara, dan dengan cara ini, kekuatan gelombang suara akan banyak melemah. Du Yanyao masih sangat terkejut dengan gelombang suara hingga dia memuntahkan darah dan terbang dari panggung kompetisi. Pada saat ini, kabut putih yang melekat di sekitar tubuh Chen Xiang tiba-tiba keluar, dan terdengar suara siulan, dan aliran udara beriak seperti riak dari bawah kakinya. Hanya melepaskan energi sejati dapat membuat energi sejati memancarkan semburan senandung dan siulan panjang, yang menunjukkan seberapa kuat energi sejatinya. Dengan kilatan tubuhnya, Chen Xiang buru-buru menangkap Du Yanyao yang dirobohkan. Ini bukan cedera serius. Chen Xiang mengerutkan kening, dan kemudian tersenyum. Serahkan padaku selanjutnya. Dia berkata, dia mengeluarkan biji teratai giok putih dan memasukkannya ke dalam mulut Du Yanyao, yang membuat beberapa alkemis yang hadir berseru. Biji teratai giok putih juga merupakan bahan obat yang sangat berharga di dunia alkimia suci, bahkan tidak banyak pil seperti itu di sekte alkimia suci. Tetapi Chen Xiang hanya memberikannya kepada orang lain untuk dimakan, itu hanya membuang-buang uang. Segera setelah Chen Xiang membuat terobosan, Su Meiyao segera memberitahu Chen Xiang tentang seni pembunuh setan yin.
Dia dan Bai Youyou memiliki beberapa pemahaman tentang seni pembunuh setan Yin ini, dan mereka akan menunjukkan kekurangan dari seni pembunuh setan Yin ini sehingga dia bisa menangani Xie Donghao dengan lebih baik. Setelah Duya Nyao memakan biji teratai giok putih, kulitnya membaik, dan dia berkata dengan lembut, "Terima kasih, hati-hati." Dia tidak banyak bicara, tapi dia penuh dengan kelembutan yang tak terbatas. Chen Xiang mampu menerobos dan bangun tepat waktu, yang mengejutkannya. Baru saja ketika Chen Xiang memeluknya, dia bisa merasakan kekuatan yang tebal dan menakutkan di tubuh Chen Xiang. Setelah Chen Xiang memasuki keadaan aneh itu, dia membeli banyak waktu dan berhasil memasuki tahap akhir dari alam bela diri jiwa, yang menggandakan jumlah butir esensi sejati di dantiannya menjadi 160.000 butir. Tidak bisa membunuh Duya Nyao membuat Xie Donghao sangat marah, tapi dia pikir akan baik untuk bisa membunuh Chen Xiang, yang setidaknya akan membuat hati Duya Nyao sakit. Bahkan jika kamu bisa menerobos, itu tidak berguna. Xie Donghao sangat percaya diri dengan keterampilan sihir pembunuh suaranya, terutama ketika dia melihat Duya Nyao terluka oleh gelombang suara yang dia keluarkan dan terbang dari panggung. Mampu berlatih dengan tenang di lingkungan seperti ini membuat para tetua yang menonton pertandingan itu kagum, tetapi Xie Donghao tidak menganggap itu masalah besar, karena dia sudah menganggap Chen Xiang sebagai orang mati. Bab 614 Naga Mengaum 9 Langit. Bagaimana kekuatan Chen Xiang? Bahkan dia sendiri tidak tahu, karena dia baru saja menerobos, dan yang lain bahkan tidak tahu, tetapi dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Xie Donghao. Meskipun Xie Donghao memiliki seni bela diri yang menakutkan seperti seni iblis pembunuh Yin, tetapi Chen Xiang telah berlatih banyak seni magis dan iblis, melihat alam alkimia suci, tidak banyak orang yang telah menguasai banyak jenis bela diri dewa dan iblis yang kuat seni. Di arena seni bela diri, Xie Donghao menatap tajam ke arah Chen Xiang dengan mata galak, tinjunya terkepal erat, dan pembuluh darah mengerikan muncul di dahinya, dan dia mengucapkan kata demi kata, "Chen Xiang, aku tidak akan membiarkanmu mati sangat mudah." Saat berbicara, gelombang suara terbentuk satu demi satu, dan Chen Xiang hanya bisa melihat ruang di depannya beriak, seperti riak di air yang tenang. "Kami datang, cepat gunakan kekuatan getaran untuk membubarkan gelombang suara!" teriak Bai Youyou dengan tergesa-gesa. Telapak tangan Chen Xiang bergetar, dan dia menyerang kekosongan gelombang suara tak terlihat yang masuk. Kekuatan naga meluap dari telapak tangannya, dan kekuatan yang mengejutkan mengeluarkan semburan raungan yang menakutkan seperti binatang buas, yang membuat panggung kompetisi bergetar. Suara itu ombak bertabrakan, menimbulkan badai. Ledakan gelombang suara dan gemuruh yang berosilasi bercampur menjadi satu, dan suara itu menggelinding ke telinga, membuat orang sangat tidak nyaman. Badai mereda dengan cepat, membuat banyak orang kusut dan memakan banyak debu. Melihat Chen Xiang mampu memblokir serangan soniknya yang tiba-tiba, Xie Donghao sedikit kesal, tapi dia masih tidak berpikir Chen Xiang bisa mengalahkannya, dan dia sangat percaya diri dengan keterampilan membunuh soniknya. Mengikuti dengusan dingin Xie Donghao, gelombang suara yang lebih kuat menghantam seperti tsunami, dengan suara tumbukan yang menggelegar, dan kekuatan kejut yang dihasilkan oleh gelombang suara mampu menembus lawan di panggung kompetisi. Formasi tersebut menyebabkan tanah di sekitar kontes platform untuk retak. Gelombang suara tak terlihat yang bergolak ini membentang di seluruh tahap kompetisi, bergerak menuju Chen Xiang seperti tak terkalahkan. Kecepatannya sangat lambat, kekuatannya pasti sangat kuat. Apakah Chen Xiang tidak punya tempat untuk melarikan diri? Teriak seseorang. Meskipun gelombang suara tidak terlihat, jejaknya dapat dilihat saat menggetarkan ruang dan mengaduk riak. Pada saat ini, terlihat seperti binatang raksasa transparan, memamerkan gigi dan cakarnya, meraung dan mencoba menelan Chen Xiang. "Seberapa baik kamu menguasai gerakan Long Xiao Nine Heavens?" Su Meiyao tiba-tiba bertanya. Chen Xiang tersenyum tipis. "Aku sudah lama ingin mencobanya, tapi itu selalu karena kekurangan energi sejati dan tubuh fisikku tidak cukup kuat, jadi aku tidak bisa menggunakannya. Sekarang sudah cukup." Naga Mengaum 9 Langit adalah keterampilan bela diri setelah evolusi King Long Roaring. Ini memiliki persyaratan tinggi pada tubuh fisik dan energi sejati.
Hanya ketika persyaratan tertentu terpenuhi, itu dapat ditampilkan dengan sukses. Melihat gelombang suara yang dikeluarkan oleh Xie Donghao datang seperti tsunami, ki sejati 5 elemen dalam tubuh Chen Xiang keluar dari 5 patung binatang buas, bertabrakan dengan keras, dan ki sejati yang meledak langsung melebur menjadi ki sejati alam semesta. Setelah Chen Xiang merasakan Qian Kun Shen Qi yang kuat di dantiannya, dia melakukan kungfu ilahi, dan Qian Kun Shen Qi yang mengamuk itu melonjak ke tenggorokannya, dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan peluit naga yang menakutkan tiba-tiba muncul. Suara awan yang menusuk dan batu yang pecah membuat telinga orang berkaca-kaca. Semua orang tahu bahwa Chen Xiang juga menggunakan seni bela diri sonik, dan itu sangat kuat. Gelombang suara kuat yang dikeluarkan oleh Chen Xiang bertabrakan dengan Xie Donghao dengan keras, seolah-olah dua bintang bertabrakan, meledakkan semburan energi yang dahsyat. Awalnya, kedua gelombang suara itu tidak terlihat dan tidak berwarna, tetapi setelah bertabrakan bersama, ada banyak jenis pancaran, di antaranya juga ada guntur yang berkedip-kedip dan api yang mengamuk. Segera, itu menjadi sunyi. Wajah Xie Donghao ngeri dan rambutnya acak-acakan. Dia tidak percaya bahwa seseorang telah melakukan seni bela diri sonik yang begitu kuat. Pada saat ini, raungan naga yang agung dan perkasa masih ada di langit, tumpang tindih dan tak berujung. Mata Chen Xiang berbinar, dan dia menatap Xie Donghao dengan tenang. Seni bela diri sonik semacam ini tidak terlalu sulit. Diperkirakan kamu telah belajar setengah kati, aku akan membiarkanmu melihat sihir pembunuh suara yang benar-benar kuat. Wajah Xie Donghao ganas, dan dia terbang menuju Chen Xiang. Sambil melambaikan tangannya, dia melihat suara siulan dari lengannya, yang ternyata semacam gelombang suara. Ketika Xie Donghao terbang, itu seperti embusan angin menderu-deru, dengan aura yang sangat menakutkan, dan ketika dia menyerang, dia juga melepaskan semburan gelombang suara yang tidak lemah. Melihat Xie Donghao mendekat, Chen Xiang menggerakkan kedua telapak tangannya dan mengedarkan kekuatan naga. Kedua telapak tangan yang mengguncang langit melepaskan kekuatan yang menghancurkan bumi, membangkitkan dua kekuatan kejut yang tumpang tindih, dan mematahkan pelepasan gelombang suara Xie Donghao. Trik kecil. Sementara Xie Donghao berbicara, gelombang suara terbentuk lagi, mengubah kekuatan telapak tangan yang bergetar menjadi tidak terlihat, dan orang itu juga datang ke Chen Xiang. Lengan itu dengan kekuatan gelombang suara yang aneh, ditebas seperti kapak besar. Chen Xiang mengerutkan kening dan mengangkat telapak tangannya. Dia sebenarnya ingin menggunakan telapak tangannya yang berdaging untuk memblokir kapak pembunuh yin yang dipotong seperti pisau tajam. Chen Xiang menembak dengan cepat. Ketika Xie Donghao hendak menebasnya, telapak tangannya sudah menebas pergelangan tangan Xie Donghao. Papa, papa. 10 petir berturut-turut meledak di telinga Xie Donghao seperti menusuk telinga. Saya hanya mendengar Xie Donghao mengeluarkan raungan keras, semburan kabut darah memenuhi udara, dan terombang-ambing dengan gelombang suara, melayang ke segala arah, dan salah satu tangan Xie Donghao berdarah, karena tangannya hilang, dan bagian pergelangan tangannya yang patah penuh dengan daging cincang. Dan sekilas terlihat bahwa telapak tangannya hancur oleh kekuatan yang sangat kuat. Chen Xiang mencibir dan berkata, orang yang mengawasi langit dari sumur. Hanya ada segelintir orang di alam surga dan fana yang dapat mempelajari tingkat ke-10 dari kekuatan penundukan iblis, dan kekuatannya menakutkan, terutama ketika Chen Xiang melepaskannya dengan kekuatan naga. Kekuatan semacam itu dapat dengan mudah menghancurkan gunung berkeping-keping. Xie Donghao sangat marah, wajahnya sangat ganas, dan dia meraung, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Aku akan meminum darahmu, dan memakan dagingmu. Saat dia mengatakan itu, dia meninju, meskipun itu adalah pukulan di kehampaan, tetapi kekuatan gelombang suara yang dilepaskan dari tinjunya mengejutkan gendang telinga semua orang, dan pada saat itu, mereka kehilangan pendengaran, dan hanya ada raungan tajam di samping telinga mereka. Gelombang suara langsung menghantam tubuh Chen Xiang. Meskipun semua orang merasa tidak nyaman, mereka tetap memperhatikan panggung kompetisi. Mereka mengira tubuh Chen Xiang pasti akan hancur seperti patung tanah liat yang jatuh ke tanah. Xie Donghao menyerang dengan seluruh kekuatannya, kecepatan dan kekuatannya tidak terduga, dan Chen Xiang tidak dapat bereaksi. Dia hanya merasakan bahwa pada saat itu, tubuhnya seperti ditusuk oleh ribuan jarum panjang,
dan tubuhnya dipotong oleh ribuan pisau tajam. "Kamu ingin membunuhku, hayalan?" Chen Xiang berteriak keras, melompat ke depan, menerobos gelombang suara itu, dan berdiri di depan Xie Donghao. Chen Xiang menari dengan liar dengan kedua tinjunya, kekuatan naga muncul, dan kekuatan penaklukan iblis menimbulkan petir, dan ribuan tinju menghantam tubuh Xie Donghao dengan gila-gilaan. Bab 615 menyambar seni sihir. Chen Xiang tidak terluka oleh gelombang suara itu. Ini membuat semua orang tercengang dan terpana. Sekarang telinga mereka sakit, dan Chen Xiang diserang secara langsung, tetapi tidak terjadi apa-apa yang tidak bisa dimengerti. Du Yanyao selalu khawatir dan khawatir. Dia pernah bertarung melawan Xie Donghao sebelumnya, dan dia tahu kekuatan gelombang suara aneh itu. Tapi pukulan penuh Xie Donghao barusan bahkan lebih mendominasi. Ketika pukulan itu keluar, pikiran Du Yanyao menjadi kosong. Dia khawatir Chen Xiang akan terkoyak oleh kekuatan gelombang suara yang mengerikan. Tapi bukan hanya Chen Xiang tidak terluka, tapi dia bahkan menerobos kekuatan itu dan melancarkan serangan balik yang keras. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa tubuh Xie Donghao dirusak oleh pukulan keras Chen Xiang. Setiap kali pukulan mendarat di tubuh Xie Donghao, tinju akan tenggelam ke dalam daging dan darah. Mulut Xie Donghao berdarah, tulangnya patah, dan dia melolong lagi dan lagi. Dengan suara klik, Chen Xiang menebas bahu Xie Donghao dengan pisau palem dengan 10 tingkat energi iblis penakluk. Kekuatan kuat itu tiba-tiba mematahkan lengannya dari bahunya, menyebabkan semburan darah, yang membuat jantung orang melonjak dan kulit kepala mereka mati rasa. Setiap pukulan Chen Xiang adalah kekuatan tingkat ke-10 dari kekuatan penunduk setan, dan itu masih menggunakan kekuatan naga. Setiap kali dia memukul, platform seni bela diri sedikit bergetar karena mengandung kekuatan naga yang menakutkan. Tinju seperti berlian mengenai tubuh yang rapuh, dan konsekuensinya bisa dibayangkan. Meskipun Xie Donghao menderita serangan brutal seperti itu, dia tidak mati, juga tidak pingsan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap inci tubuhnya berubah menjadi luka yang hancur. Kekuatan terus-menerus memasuki tubuhnya, merobek otot, meridian, dan tulang di tubuhnya. Rasa sakit membuatnya merasa lebih buruk daripada kematian. Pada saat ini, cepat keluarkan mantra penyerap jiwa, dan dapatkan keterampilan sihir pembunuh suaranya, kata Bai Youyo. Mata Chen Xiang menyala, keterampilan sihir semacam ini tidak buruk, jika bukan karena Xie Donghao tidak menguasainya dengan baik, dia tidak akan bisa menolaknya dengan mudah. Melihat bahwa Xie Donghao akan mati, Chen Xiang meletakkan satu jari pada penutup roh surgawi Xie Donghao, satu di atas topi Tianling Xie Donghao, dan setelah dia mencari keterampilan iblis pembunuh Yin, dia mengambil kembali ingatan ini dan menggabungkannya ke dalam ingatannya sendiri. Saat jiwanya tumbuh lebih kuat, dia menjadi sangat cepat saat melahap ingatan orang lain, tetapi Xie Donghao akan sangat menyakitkan, karena jiwanya seperti tercabik-cabik. Xie Donghao meraung dengan gila, "Chen Xiang, kamu iblis, kamu sebenarnya." Chen Xiang mendengus dingin, suara Xie Donghao tiba-tiba berhenti, dia menatap lebar ke matanya yang tiba-tiba dan merah, dan terbaring mati di tanah. Orang ini mampu menghafal seluruh keterampilan sihir pembunuh suara, tetapi dia tidak mempelajarinya dengan baik, dan sekarang dia memanfaatkan saya. Chen Xiang mengepalkan tinjunya, dan dia sangat bersemangat untuk mendapatkan keterampilan sihir pembunuh suara ini. Chen Xiang berjalan menuruni panggung perlahan, semua orang tidak bisa menahan napas dalam-dalam, melihat Xie Donghao dirusak secara brutal oleh Chen Xiang. Semua orang berpikir itu sedikit lucu, karena Xie Donghao telah mengucapkan kata-kata liar kepada Chen Xiang sebelumnya. Ingin menyiksa Chen Xiang sehingga hidup akan lebih buruk daripada kematian, tetapi siapa yang tahu bahwa pada akhirnya dialah yang berakhir di akhir yang tragis ini. Orang-orang yang datang untuk memantau kompetisi seni bela diri termasuk orang-orang dari sekte pil suci dan orang-orang dari kekuatan lain. Mereka juga menatap kosong. Mereka semua lebih kuat dari orang-orang yang hadir, sehingga mereka dapat melihat bahwa seni bela diri yang digunakan Chen Xiang luar biasa. Jika tidak, mereka pasti tidak akan mampu bersaing dengan Xie Donghao yang memiliki keterampilan sihir pembunuh suara. Melihat Chen Xiang turun dari panggung, Du Yanyao terbang dengan ringan, dan buru-buru bertanya,
apakah kamu baik-baik saja? Dia berkata, menyentuh tubuh Chen Xiang, ingin melihat di mana Chen Xiang terluka. Chen Xiang sedikit tersenyum dan berkata, saya baik-baik saja, pukulannya barusan memang sangat kuat, tapi itu hanya masalah momentum, selama tubuh fisiknya cukup kuat dan energi aslinya cukup kuat, dia bisa membawanya ke bawah. Dia berkata dengan ringan, tetapi itu sangat sulit bagi banyak orang, dan dia sendiri memiliki armor Vajraswanu, yang dapat menahan berbagai bentuk energi, jadi pertahanannya tentu saja kuat. Kami menang, ayo pergi. Du Yanyao masih khawatir ada yang salah dengan Chen Xiang, jadi dia membantunya meninggalkan arena. Kemenangan keluarga Du sudah jelas bagi semua orang, yang juga berarti bahwa keluarga Du dapat mengambil alih kota Pil Suci selama 100 tahun lagi. Setelah kembali ke rumah tuan kota, Du Yanyao masih khawatir. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Mungkin kamu mengalami luka dalam. Du Yanyao bertanya dengan prihatin. Hei, apakah kamu ingin aku melepasnya untuk kamu periksa? Chen Xiang tertawa dan berkata, aku tidak keberatan terlihat telanjang olehmu. Du Yanyao meludah genit, dan cemberut, dan berkata, aku peduli padamu, tapi kamu benar-benar menggodanya. Seni bela diri, jika kamu malah ingin melawanku, sungguh tidak mudah bagiku untuk mengalahkannya. Chen Xiang berkata dengan serius. Chen Xiang telah menguasai banyak jenis seni bela diri, jadi setelah dia menahan beberapa dari mereka, dia juga memiliki seni bela diri yang kuat untuk digunakan. Du Yanyao tersenyum lembut, terima kasih banyak, jika bukan karena kamu, tidak peduli seberapa kuat keluarga Du mengirim kami ke kompetisi seni bela diri ini, kami pasti akan kalah. Tapi kamu benar-benar menyia-nyiakan biji teratai giok putih untukku. Meskipun Du Yanyao mengatakan ini, ada semburan kehangatan di hatinya, karena dia tahu bahwa Chen Xiang sangat mengkhawatirkan cederanya saat itu, jadi dia tidak memikirkan apapun dan membiarkannya menelannya. Chen Xiang tersenyum buruk dan berkata, lalu bagaimana Anda berterima kasih kepada saya? Bagaimana Anda berterima kasih kepada saya? Du Yanyao ingat bahwa Chen Xiang telah mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa apa yang dia ingin dia lakukan dengan tubuhnya adalah melakukan hal-hal yang tidak berpakaian dan intim secara seksual dengan seorang pria. Memikirkan hal ini, wajah Du Yanyao menjadi merah, dan untuk beberapa alasan, dia memikirkan saat dia sedang panas, mengganggu Chen Xiang untuk memintanya, dan memikirkan penampilannya yang menawan dan bingung saat itu, wajahnya panas lagi. Du Yanyao benar-benar ingin berterima kasih kepada Chen Xiang, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padanya. Terakhir kali dia melihat setengah keranjang buah keberuntungan Chen Xiang, dia tahu bahwa Chen Xiang tidak kekurangan bahan obat, dan Chen Xiang masih mendapatkan bunga naga api ungu di hutan iblis abadi racun. Melihat wajah malu Du Yanyao, Chen Xiang tersenyum dan berkata, jangan menganggap serius apa yang saya katakan terakhir kali, jika saya main-main di luar, saya pasti akan dimarahi sampai mati oleh ibu mertua saya. Kamu sangat baik kepada wanitamu. Du Yanyao merasa sedikit kehilangan hatinya, dia diam-diam menghela nafas, dan berkata, Chen Xiang, jika kamu membunuh Xie Donghao itu, sekte Pil Suci pasti akan membencimu, maka aku pasti akan membiarkan keluarga kami melindungimu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak takut pada orang, aku tidak akan tinggal di dunia ini terlalu lama. Melihat ekspresi terkejut Du Yanyao, Chen Xiang melanjutkan, aku bukan dari dunia ini, saya dari dunia fana. Bab 616 Malam Pertemuan Pil Suci. Di mana dunia fana? Du Yanyao tidak dapat mempercayainya, apakah orang-orang di dunia fana begitu kuat? Tentu saja tidak, aku hanya lebih beruntung. Chen Xiang tertawa. Lalu mengapa kamu tidak tinggal di sini? Ini adalah tempat suci bagi para alkemis. Dengan bakatmu, kamu pasti akan dihargai oleh kekuatan di sini, jadi aku bisa memperkenalkanmu dengan keluarga Du. Tanya Du Yanyao bingung. Istri saya dan teman-teman saya semua berada di alam fana, dan perang besar 3 alam akan segera datang, dan saya ingin bertarung berdampingan dengan mereka. Sejujurnya, saya tidak ingin berafiliasi dengan kekuatan apapun, kecuali saya memulai faksi sendiri. Kata Chen Xiang dengan serius.
Mendengar bahwa Chen Xiang akan meninggalkan alam pil suci, Du Yanyao tiba-tiba merasa sangat sedih. Dia sangat tertekan. Maukah Anda datang ke alam pil suci di masa depan? Ya, tapi itu mungkin lama kemudian. Chen Xiang mengepalkan tinjunya, dan dia memutuskan bahwa ketika dia datang ke alam pil suci lain kali, kekuatan yang dia miliki tidak akan pernah terancam oleh kekuatan apapun. Tentu saja Du Yanyao tahu bahwa akan sangat sulit bagi orang-orang dari alam fana untuk datang ke alam alkimia sage. Jadi dia bertanya dengan suara rendah, Chen Xiang, ketika kamu kembali, bisakah kamu membawaku bersamamu? Chen Xiang melihat ekspresi sedih Du Yanyao saat ini, dan menghela nafas sedikit. Yan Yao, kamu hanya akan menghancurkanmu jika kamu pergi ke alam fana, akan lebih baik jika kamu tinggal di sini, terutama saat menghadapi kesengsaraan nirvana. Kamu perlu tahu bahwa kami prajurit. Hanya setelah melewati tahap itu kita akan memiliki pemikiran lain untuk melakukan hal-hal lain. Du Yanyao mengangguk. Kakeknya juga mengatakan hal semacam ini kepadanya, karena akan sangat tidak nyaman mengetahui bahwa orang yang dia cintai akan musnah di nirvana. Adapun Du Yanyao, di alam alkimia suci, dengan perlindungan alkimia seperti kakeknya, akan lebih mudah baginya untuk melewati nirvana. Bisakah kamu berjanji padaku bahwa kamu akan datang ke Holy Pill Realm untuk menemukanku di masa depan? Du Yanyao bertanya dengan lembut. Ya, aku pasti akan datang, dan kamu harus berjanji padaku bahwa kamu harus menungguku di sini. Chen Xiang tersenyum dan berkata. Du Yanyao menunjukkan senyum manis yang indah dan menawan, dan mengangguk, pasti. Bagaimana proses memulai masyarakat pil suci? Tanya Chen Xiang, dia hanya bingung, mengapa Du Yanyao tidak menerima berita tentang kembalinya Du Hai. Hari pertama adalah pelelangan, tetapi karena ini adalah periode khusus, barang antik tua yang kuat akan memblokir celah ruang itu, jadi mereka tidak akan berpartisipasi. Dengan cara ini, tidak akan ada persaingan sengit dalam pelelangan, dan tentu saja tidak akan ada bahan obat tingkat tinggi. Mata Chen Xiang berkilat, dan Holy Pill Society telah mengumpulkan banyak alkemis. Meskipun tidak ada orang tua yang kuat yang berpartisipasi, dunia alkimia suci kaya akan sumber daya, dan pasti akan ada banyak bahan obat tingkat tinggi dalam pelelangan. Setelah lelang selesai, akan ada pameran dagang di mana banyak alkemis akan bertukar pil atau barang lainnya secara pribadi. Akhirnya, akan ada kompetisi alkimia. Setelah kompetisi alkimia selesai, alkimia suci juga akan berakhir. Du Yanyao tahu bahwa Chen Xiang bukan dari dunia ini, jadi dia berkata dengan sabar. Chen Xiang berkata, Yanyao, bisakah kamu membantuku? Bahkan jika aku tidak bisa melakukannya, aku pasti akan menemukan cara untuk membantumu. Du Yanyao segera menjawab, dia benar-benar ingin berterima kasih kepada Chen Xiang. Saya memiliki beberapa pil esensi sejati di tangan saya. Saya ingin menukar pil esensi sejati ini dengan batu kristal. Saya ingin berpartisipasi dalam pelelangan. Alam pil suci kaya akan sumber daya obat. Saya ingin membeli obat mujarab yang langka di dunia fana, kata Chen Xiang. Berapa banyak pil esensi sejati yang ingin kamu jual? Du Yanyao adalah penguasa kota pil suci dan seorang alkemis dengan banyak sumber daya, dan lebih mudah baginya untuk menggunakan hubungan kakeknya Du Hai. Mungkin lebih dari 1 miliar kristal bisa dijual, kata Chen Xiang. Lebih dari 1 miliar spar. Ini sangat mudah ditangani. Serahkan padaku. Du Yanyao tersenyum, jika itu tidak cukup, aku bisa memberikannya padamu. Kamu tidak perlu mengembalikannya. Kamu bisa memberitahuku obat mujarab apa saja yang kamu butuhkan. Chen Xiang mengeluarkan beberapa tas penyimpanan dan menyerahkannya ke Du Yanyao, dan berkata sambil tersenyum, kamu ingin membantuku menukar ini dengan spar. Aku akan membicarakannya saat aku membutuhkannya, tapi aku tidak akan meminjamkanmu tanpa bayaran. Du Yanyao mengambil tas penyimpanan dari tangan Chen Xiang, dan segera meninggalkan mensyah Tuan Kota. Su Meiyao berkata, jika tidak ada orang tua yang berpartisipasi, pasti tidak banyak bahan obat tingkat tinggi yang langka. Jika ada orang tua yang berpartisipasi dalam pelelangan, bahkan jika Du Yanyao meminjamkanmu batu kristal, kamu tidak dapat merebutnya.
Dengan wajah tegas dan tampan, dia menemukan bahwa dia telah jatuh cinta dengan pria kecil di luar kendalinya ini, dan sangat takut mati padanya. Sejak dia jatuh cinta dengan Sume Yao, setiap kali Chen Xiang melihatnya, dia tidak bisa tidak menciumnya dengan penuh gairah, yang membuat keduanya terangsang, meskipun mereka tidak melakukan apa-apa lagi, mereka berdua sangat puas. Saudari Mei Yao, aku pasti akan membawamu kembali ke kekuatan puncak hari itu dan membunuh musuhmu. Chen Xiang merangkul Sume Yao yang acak-acakan, membelai rambut birunya, dan berkata dengan tegas. Kami memiliki beberapa musuh, dan banyak dari mereka adalah sosok yang kuat di dunia abadi dan iblis. Sume Yao berkata sambil terkekeh, tapi aku sangat percaya padamu, penjahat kecil. Dan aku juga ingin memulihkan kekuatanku sesegera mungkin, dan kemudian aku benar-benar bisa menjadi wanitamu. Dia menepuk benda yang agak keras di selangkangan Chen Xiang, dan terkikik genit, yang membuat jantung Chen Xiang berdebar. Berciuman lagi. Chen Xiang dan Sume Yao berciuman dengan sangat bergairah. Long Sui tiba-tiba berkata, ayah mertua masa depanmu ada di sini. Ayah mertua Long Sui, selama itu adalah ayah Duya Nyao, Du Kangsheng. Dia ada di sana. Ini membuat Sume Yao ketakutan untuk kembali kering dengan tergesa-gesa, dan Chen Xiang juga buru-buru merapikan selimutnya, menghilangkan aroma tubuh Sume Yao, dan dengan cepat berjalan keluar dari ruang rahasia bawah tanah. Chen Xiang muncul dari ruang batu bawah tanah, dan melihat Du Kangsheng duduk di aula kecil yang lusuh itu, Duya Nyao juga sedang menuangkan teh di sampingnya. Melihat Chen Xiang keluar, Du Kangsheng berdiri, tersenyum dan berkata, saya telah mendengar tentang Anda dari Yan Yao, ini adalah 1,5 miliar batu kristal. Chen Xiang mengambil tas penyimpanan yang dilemparkan, pil truyuannya hanya bernilai paling banyak 12,3 miliar batu kristal, ekstra tentu saja diberikan kepadanya oleh Du Kangsheng. Begitu dia melihatnya, dia tahu bahwa Du Kangsheng adalah makhluk abadi di luar alam nirvana, jadi tiang ini bukan apa-apa baginya. Chen Xiang buru-buru memberi hormat, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak berharap anak ini membuat para senior khawatir. Begitu saya mendengar bahwa Anda membunuh Xie Donghao, saya segera datang ke sini. Du Kangsheng tertawa dan berkata, Xie Donghao, bajingan kecil ini, telah mengganggu Yan Yao sepanjang hari. Saya ingin membunuhnya sejak lama, tetapi karena kakeknya terlalu kuat, tapi sekarang tidak apa-apa, bahkan jika Anda membunuh anak ini, kakeknya tidak bisa mengatakan apa-apa. Bab 617 Singa Api yang Marah. Pembangkit tenaga lainnya sekarang akan menutup celah ruang angkasa, tetapi Du Kangsheng muncul di sini setiap 3 hari, terlihat sangat santai. Jangan khawatir, setelah kamu membunuh Xie Donghao, jika Sekte Shengdan berani mengganggumu, keluarga Du kami pasti akan membantumu. Du Kangsheng menepuk bahu Chen Xiang. Chen Xiang tersenyum dan berkata, terima kasih banyak. Du Kangsheng tertawa dan berkata, apakah Anda sedang terburu-buru untuk mendapatkan begitu banyak kristal sekarang? Apakah Anda ingin berpartisipasi dalam pelelangan? Tetapi saya menyarankan Anda untuk berhenti memikirkannya, apalagi Anda, bahkan saya mungkin tidak dapat berpartisipasi di dalamnya pada saat itu. Untuk berpartisipasi dalam pertemuan peringkat ini, orang-orang tua itu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari jadwal dan memblokir semua celah ruang dari lantai pertama hingga ke-18. Apa? Seru Chen Xiang dan Duya Nyao. Orang-orang seperti mereka, yang tidak bisa mencapai nirvana, bahkan tidak memikirkannya di pelelangan. Jangan putus asa. Bahkan tanpa orang tua ini, akan sulit bagimu untuk mengambil ramuan tingkat peri atau tingkat surga. Lelang akan diadakan oleh Shengdan Men. Saya mengerti bahwa beberapa bahan obat tingkat rendah dan hal-hal lain juga akan dilelang pada saat itu. Du Kangsheng tersenyum, tentu saja, jika barang-barang itu diambil oleh orang-orang tua itu, hehe. Ayah, apakah ada berita tentang kakek? Duya Nyao bertanya dengan cemas. Du Kangsheng, yang memiliki senyum di wajahnya, segera tenggelam. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tidak, tapi jangan khawatir, kakekmu bukan yang terkuat di dunia pil suci, tapi dia mampu, dan ini bukan pertama kalinya dia menghilang secara misterius seperti ini.
Ada beberapa tugas, jadi kamu bisa berlatih dan memperbaiki alkimia dengan tenang. Du Kangsheng pergi, tetapi Chen Xiang sangat bingung, karena Du Hai tidak kembali ke rumah Du, kalau tidak Du Kangsheng pasti sudah tahu. Karena Du Hai tidak memberitahu putra dan cucunya tentang kepulangannya, dan Chen Xiang juga tidak menyebutkannya, dia tahu bahwa Du Hai mungkin memiliki motif tersembunyi dalam melakukan ini. Yan Yao, barang berharga apa yang biasanya muncul di pelelangan? Chen Xiang bertanya, jika ramuan yang sangat langka dibeli oleh orang lain di depan matanya, dia akan sangat patah hati. Dalam pelelangan terakhir, ada 3 jenis bahan obat tingkat peri bermutu tinggi. Anda harus tahu bahwa barang-barang seperti itu umumnya tidak dijual. Hanya mereka yang ingin mendirikan sekolah yang akan menggunakannya dengan imbalan kekayaan besar. Saya tidak tahu apa yang akan muncul kali ini. Du Yanyao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia awalnya ingin membeli beberapa bahan obat yang dia butuhkan melalui pelelangan. Sekarang orang-orang tua itu bebas, mereka membawa murid atau keturunan favorit mereka untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Sulit bagi mereka untuk mengambil beberapa barang bagus. Orang-orang tua itu telah berdiri di dunia alkimia suci ini selama bertahun-tahun. Chen Xiang merasa kasihan dengan bahan obat tingkat tinggi itu, karena selama itu ada di tangannya, dia bisa menyalin sepotong besar, tetapi di tangan orang lain, itu mungkin musnah selama alkimia, dan dia merasa patah hati hanya dengan memikirkannya. Chen Xiang, bahan obat apa yang perlu kamu kumpulkan? Du Yanyao bertanya ketika dia melihat ekspresi muram Chen Xiang. Oke, saya ingin semuanya, tapi sekarang saya ingin bahan obat yang lebih umum digunakan untuk pil tingkat rendah tingkat bumi. Jika Chen Xiang ingin lebih menguasai pemurnian pil tingkat rendah tingkat bumi, dia harus memperbaiki 3 pil yang biasa digunakan, tetapi sekarang dia hanya memiliki 2 jenis. Du Yanyao berkata, 9 aperture tempering body pill, aku bisa mendapatkannya untukmu. Aku memilikinya. Chen Xiang menggelengkan kepalanya. Di mana pil umur panjang? Du Yanyao terus bertanya. Aku juga memilikinya. Chen Xiang menghela nafas. Du Yanyao sedikit terkejut dengan ini, jika dia ingin mendapatkan bahan obat ini, dia harus melalui keluarganya dan ayahnya, tetapi Chen Xiang, yang berasal dari dunia fana, memilikinya. Masih ada beberapa yang tidak populer di keluarga, tetapi pil itu tidak umum digunakan, dan itu tidak cukup untuk melatih tangan. Du Yanyao berkata dengan permintaan maaf di wajahnya, maaf, saya tidak bisa membantu Anda dengan ini. Tidak apa-apa. Kata Chen Xiang, sumber daya di dunia pil suci juga dianggap melimpah, ada bahan obat yang relatif umum digunakan untuk pil tingkat tinggi, dan ini semua adalah hal yang berumur pendek di dunia biasa. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, lelang pil suci sekali dalam 100 tahun dimulai. Itu diadakan di sebuah bangunan batu besar di dekat lapangan seni bela diri. Hanya mereka yang berstatus dan membayar biaya tertentu bisa masuk jika barang berharga akan dilelang, mereka juga akan menjadi VIP di tempat lelang ini. Dari kejauhan, Chen Xiang melihat gerbong mewah banyak orang diparkir di luar tempat lelang. Meskipun orang-orang itu sangat kuat, mereka hanya naik gerbong untuk menunjukkan martabat mereka, dan itu bukan gerbong biasa. Kamu harus memiliki kekayaan bersih 10 miliar untuk masuk. Jika bukan karena kamu, Yanyao, aku khawatir aku akan ditolak. Setelah Chen Xiang mendengar berita itu, dia tampak sangat terkejut. Jika saya bukan penguasa kota dan tidak bergantung pada ayah saya tidak memenuhi syarat untuk masuk. Pelelangan pil suci ini awalnya disiapkan untuk orang-orang tua itu. Kami hanya akan bergabung dalam menyenangkan dan memperluas wawasan kita. Du Yanyao tampak tak berdaya. Chen Xiang sekarang memiliki hampir 2 miliar spar, yang dapat dianggap sebagai orang kaya kecil di dunia fana, terutama di usianya saat ini. Tetapi di dunia pil suci ini, dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat pelelangan pil suci. Mengaum, Du Yanyao dan Chen Xiang tiba-tiba mendengar raungan hewan yang marah, disertai dengan semburan udara panas, dan tanah sedikit bergetar, mereka segera melihat ke tempat asal raungan itu. Itu datang dari jalan lain, tidak lama setelah suara itu muncul,
semua orang melihat seekor singa raksasa berselimut biru muda berlari ke arahnya, dengan api biru di sekujur tubuhnya, tampak perkasa dan menakutkan. Ada apa dengan singa api yang marah ini? Chen Xiang berkata dengan heran, ada seseorang yang duduk di atas singa api biru. Kekuatan singa api yang ganas ini umumnya adalah binatang roh tingkat 9, tetapi semuanya adalah api merah. Singa api yang ganas ini memiliki jiwa api, itu pasti jiwa api biru. Du Yanyao berkata dengan wajah serius, dan terbang dengan tergesa-gesa, sementara singa api yang ganas itu datang dari kejauhan, sangat terkenal di sepanjang jalan, berjalan di trotoar batu jejak kaki tertinggal di jalan bata. Sekilas, jalanan diinjak-injak keluar dari lubang, tanah retak, dan api biru menyala, melakukan hal itu sama sekali tidak mempertimbangkan hukum kota Shengdan. Sebagai penguasa kota, Du Yanyao, tentu saja, tidak bisa duduk diam, dan orang ini hanya menantang keagungannya. Hei, kamu Du Yanyao, penguasa kota Pil Suci. Benar saja, seperti yang dikatakan rumor, dia adalah kecantikan dingin yang simbolis. Wanita seperti ini membuatku paling ingin menaklukkan, singa api berkata sambil tersenyum lebar, bahasanya sangat sembrono, yang membuat Du Yanyao geram. Bab 618 Ceroboh. Chen Xiang khawatir Du Yanyao akan ditentang oleh orang tak dikenal ini, jadi dia bergegas dan berdiri di belakang Du Yanyao. Pria yang menunggangi singa api biru itu terlihat sangat centil, dengan rambut panjang tergerai tertiup angin, kulit putih seperti batu giok, alis dipangkas dengan hati-hati, dan lapisan pelembab di bibirnya, wajahnya sangat menggoda, dan dagunya runcing. Wajah cantik ini lahir darinya, buta untuk apa-apa. Jika dia berdandan, dia pasti bisa berpura-pura menjadi wanita tiada tara. Pria yang begitu cantik hingga membuat wanita cemburu dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Di pintu masuk tempat pelelangan, banyak pria muda dari keluarga terkenal, terutama beberapa wanita, beberapa pria dengan hobi khusus juga diam-diam tergerak. Namun, Du Yanyao sama sekali tidak bingung dengan wajah itu. Aku masih penguasa kota Pil Suci, apakah kamu tidak tahu aturan kota Pil Suci? Kamu mengendarai benda berbahaya ini di kota dan menghancurkan seluruh jalan. Du Yanyao berkata dengan dingin. Tentu saja aku tahu ini salah, tapi aku ingin melakukan ini, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Pria itu tersenyum ringan, senyumnya sangat menawan, tapi itu membuat Chen Xiang merasa mual. Banci dengan Yin dan Yang ini, harus memukulnya begitu keras sehingga ibunya tidak bisa mengenalinya. Long Sui juga merasa sangat kesal. Du Yanyao berkata dengan marah, kalau begitu, tetaplah di penjara bawah tanah dengan patuh. Saat dia berbicara, cambuk panjang tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia mencambuk pria itu. Singa api biru yang seperti gajah mengeluarkan suara langit raungan yang menghancurkan, membuka mulutnya yang berdarah, dan menyemprotkan semburan api biru ke arah Du Yanyao. Du Yanyao mendengus dingin, dan dengan lambaian tangan batu gioknya, bola api ungu terbang keluar dari telapak tangan batu gioknya, dan menyerbu ke arah semburan api biru, seolah melahap api biru, menjadi sebesar itu mulut, dan juga menyebabkan ledakan, mulut singa api yang marah berlumuran darah, dan semua gigi seperti pisau hancur. Cambuk panjang itu ditutupi dengan semburan kabut ungu, dan panasnya membuat orang berkeringat di mana-mana. Du Yanyao memiliki jiwa api ungu, dan memiliki banyak urat api yang kuat. Pria itu melompat turun karena kegilaan singa api yang marah. Tetapi cambuk panjang Du Yanyao sepertinya memiliki mata, dan itu akan tumbuh lebih panjang, dan secara akurat mengenai pria yang melayang di samping. Kamu wanita, kamu harus berbaring di tempat tidur dan melayani pria itu. Pria itu mencibir, tangannya seperti kilat, dan dia membuka cambuk Du Yanyao. Pria ini dengan mudah memblokir serangan Du Yanyao hanya dengan lambaian tangannya. Yang mengejutkan adalah cambuk di tangan Du Yanyao tiba-tiba berubah menjadi abu. Sekilas terlihat jelas bahwa itu terbakar, tetapi semua orang tidak merasakan panas dan atribut api yang menyebalkan. Wajah Du Yanyao berubah drastis saat melihat cambuk panjangnya langsung terbakar menjadi abu. Cambuknya adalah harta yang bagus, dan tidak mudah terbakar menjadi abu. Dia buru-buru mundur beberapa langkah. Kamu benar-benar menghancurkan senjataku, kamu memprovokasi aturan kota Pil Suci. Du Yanyao berkata dengan marah,
dan ada pedang panjang lain di tangannya, dan dia tahu sekilas bahwa dia tidak akan menyerah. Pria itu tersenyum dan berkata, "Aturan? Jika Anda memiliki kekuatan, Anda dapat mengubah aturan. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Saya tidak membunuh wanita." Du Yanyao terkejut, dan dengan cepat mengelak untuk menghindar, tetapi kabut seperti panah dengan kekuatan panas yang aneh dan kuat masih terbang, dan ternyata menyerang Chen Xiang. Chen Xiang mengawasi sepanjang waktu, dan pada saat yang sama dia juga waspada. Ketika dia mendengar kata-kata pria itu barusan, dia mempersiapkan diri dengan baik. Dia mengangkat alisnya dan mengulurkan tangannya untuk melawan. Telapak tangannya dibungkus dengan sarung tangan kulit harimau, yang merupakan tangan dewa pembunuh, dan baju besi Vajra basal menyatu dengan kulitnya, selama dia tidak takut dengan kekuatan aneh ini. Namun, dia masih dikejutkan oleh kekuatan semacam ini. Itu adalah panas yang tak terlukiskan. Anda harus tahu bahwa setelah dia keluar dari pusat bumi setelah bergabung dengan jiwa api alam semesta, hanya ada sedikit api yang dapat mengancamnya. Tapi sekarang panas yang mengerikan ini adalah nyala api yang aneh. Jika dia tidak mempersiapkannya, dia mungkin terluka oleh nyala api ini. Du Yanyao milikku, biarkan dia keluar dengan patuh. Jika kamu masuk akal, dia hanya akan dihancurkan olehmu di tanganmu. Pria itu berkata dengan ringan, tetapi ada kejutan yang tak tertandingi di matanya, karena Chen Xiang dapat dengan mudah menangkap api anehnya. Aku tidak akan mengikutimu bahkan jika aku mati. Tidak peduli siapa kamu, aku akan menjatuhkanmu hari ini. Du Yanyao sangat marah, api ungu menjalar ke seluruh tubuhnya, dan rambut hitamnya menari-nari liar, karena pria itu sebenarnya ingin membunuh Chen Xiang, betapa pentingnya Chen Xiang di hatinya. Sepertinya aku harus memperkenalkan diri. Namaku Lin Yushi dan aku dari Gunung Kekacauan. Hari ini aku hanya ingin melihat bagaimana lelang pil suci berjalan. Kata-kata pria itu mengejutkan semua orang. Ini ternyata adalah orang dari Gunung Kekacauan, dan Gunung Kekacauan ini sangat teliti oleh semua kekuatan di alam pil suci. Meskipun Du Yanyao terkejut, dia tidak terlalu peduli, bahkan jika itu Gunung Kekacauan. Kamu akan dihukum jika kamu memprovokasi saya. Saat dia mengambil langkah, dia mendengar teriakan, "Yan Yao, berhenti!" Orang yang berteriak ternyata adalah ayah Du Yanyao, Du Kangsheng. Du Yanyao mengerutkan kening, wajahnya penuh amarah, tubuhnya yang halus bergetar karena amarah, tapi dia tetap berhenti. Meskipun Du Yanyao berhenti, Chen Xiang melompat dengan satu langkah, kecepatannya tak tertandingi. Pria itu lengah. Meskipun dia tahu seseorang sedang menyerang, tetapi dia tidak punya waktu untuk melawan. Ledakan. Dalam sekejap, Chen Xiang mengaktifkan kekuatan naga, dan telapak tangan yang mengejutkan menghantam perut Lin Yushi seperti petir. Kekuatan kejut yang tak tertandingi meletus dari tubuh Lin Yushi dan menembus ke tanah. Tanah itu retak seperti jaring laba-laba. Chen Xiang tidak bisa menyelesaikan telapak tangannya, baru saja telapak tangan itu memiliki kekuatan isap, mencegah Lin Yushi terbang keluar. Tepat ketika dia hendak memukul, tekanan yang luar biasa menghantam, membuat Chen Xiang hampir berlutut. Ternyata Du Kangsheng yang menghentikannya. "Hentikan!" Du Kangsheng berteriak dengan suara agung. Lin Yushi ingin membunuhnya sekarang, hanya berdasarkan ini, Chen Xiang punya cukup alasan untuk melawannya selamanya. Dia tidak boleh menonton Lin Yushi memamerkan kekuatannya, tidak peduli dari mana asalnya, siapapun yang ingin menginjak-injak hidupnya akan mati. Kamu harus mati. Vena muncul di dahi Chen Xiang, dan semburan cahaya putih tiba-tiba meledak dari lengan kirinya. Raungannya mengguncang seluruh pil suci City, dan Zenki yang memancar keluar dari tubuhnya seperti raungan yang tak terhitung jumlahnya. Naga yang marah, sangat menakutkan. Bab 619 Token Api Kekacauan. Chen Xiang adalah orang yang tidak mau menyerah. Semakin banyak orang ingin dia menundukkan kepalanya, dia tidak akan melakukannya. Meskipun Du Kangsheng menggunakan kekuatan yang sangat kuat untuk menekannya dan mencegahnya bergerak, dia tidak ragu untuk menggunakan kekuatan Long Shui untuk membiarkan kekuatannya sendiri melambung. Pada saat ini, kekuatannya sudah jauh melebihi batasnya sendiri. Kekuatan Long Shui,
Kekuatan fisiknya dan kekuatan energi sejatinya menyatu bersama, dan kekuatannya meroket dengan gila-gilaan, bahkan Du Kangsheng tidak bisa mempercayai kecepatan itu. Hal yang paling menakutkan adalah tiba-tiba ada pisau besar dengan cahaya biru bersinar di tangan Chen Xiang. Naga hijau yang diukir di bilahnya sangat serius dan penuh keagungan, seolah-olah naga hijau kuno melekat pada pisau ini. Dengan kekuatan menanamkan Chen Xiang, pisau pembantai iblis naga azur mengeluarkan raungan yang dalam. Chen Xiang menghabiskan seluruh kekuatannya, memegang pisau ajaibnya dengan rata, dan menghadapi Lin Yuxi yang ketakutan. Dua raungan naga meletus tiba-tiba, satu meraung oleh Chen Xiang, dan yang lainnya adalah saber pembantai iblis naga azur. Saya melihat pisau pembunuh iblis Qinlong di tangan Chen Xiang tiba-tiba membuangnya. Cahaya biru bersinar dan menyilaukan. Setelah pisau ajaib besar dilepaskan dari tangan Chen Xiang, itu berubah menjadi naga hijau kecil, tetapi aura itu membuat orang merasa terintimidasi. Naga hijau yang berubah dari pedang ilahi membuka giginya dan menarikan cakarnya, berteriak dengan marah, menelan gunung dan sungai, dan menembus tubuh Lin Yuxi, lalu berubah menjadi cahaya biru, kembali ke tubuh Chen Xiang, dan menghilang. Tapi di dada Lin Yuxi, ada lubang di bagian belakang, yang sebesar mulut mangkuk. Kamu. Lin Yuxi tidak mati, tetapi dia buru-buru mengeluarkan pil dan menelannya, dan lubang di dada tiba-tiba menumbuhkan darah dan daging, dan kembali ke keadaan semula. Tubuh Chen Xiang bergetar, dia mengepalkan tinjunya, wajahnya serius, dan dia ingin menyerang lagi. Bahkan Du Kangsheng yang abadi dikejutkan oleh serangan Chen Xiang barusan, karena kekuatan yang ditampilkan oleh Chen Xiang pasti melampaui alam pamungkas, tetapi Chen Xiang masih seorang pejuang dari alam pamungkas. Cukup. Du Kangsheng datang ke sisi Chen Xiang, dan dia lega Lin Yuxi tidak mati. Hanya karena dia berasal dari Gunung Kekacauan, dia bisa membunuhku, tapi aku tidak bisa membunuhnya. Suara Chen Xiang terdengar dingin, dan dia menatap Lin Yuxi tanpa ekspresi. Melihat adegan kehidupan putus asa Chen Xiang barusan, semua orang berkeringat untuknya. Selama orang-orang di alam alkimia suci mendengar 3 kata dari Gunung Kekacauan, mereka akan mendengarnya seperti guntur. Hindari, apalagi memprovokasi. Tapi Chen Xiang menjadi gila, dia benar-benar ingin membunuh orang-orang dari Gunung Kekacauan. Setiap lelaki tua di Gunung Kekacauan menginjak kakinya, seluruh dunia alkimia suci akan gemetar karenanya. Du Yanyao juga khawatir Chen Xiang akan kehilangan nyawanya dengan memprovokasi Gunung Kekacauan. Setelah dia tenang, dia buru-buru bertanya, bukti apa yang kamu miliki bahwa kamu berasal dari Gunung Kekacauan, telah menjadi musuh Gunung Kekacauan? Lin Yuxi memandang Chen Xiang dengan marah, temperamennya yang acuh tak acuh dan anggun baru saja menghilang. Lin Yuxi mengeluarkan token, yang terlihat seperti nyala api, seperti daun maple, tapi warnanya abu-abu dengan lapisan kabut yang berantakan di atasnya. Yang menakutkan adalah udara panas aneh yang menyembur dari kabut yang berantakan itu ternyata semacam nyala api. Ini adalah perintah api kekacauan, kamu tahu artinya. Lin Yuxi melihat ketakutan orang-orang di sekitarnya, mengangkat kepalanya sedikit, dan tampak bangga. Chen Xiang mencibir dan berkata, ternyata kamu hanya seorang pengganggu. Saya pikir betapa kuatnya kamu. Untuk membuat orang lain mengagumimu dengan kemampuanmu sendiri disebut kemampuan nyata. Mengandalkan gunung kekacauan di belakangmu untuk memamerkan kekuatanmu, yang lain hanya takut pada punggungmu itu hanya gunung kekacauan. Jika tidak ada gunung kekacauan, kamu bahkan tidak kentut di mata kami. Saat dia berbicara, Chen Xiang meraih langit, dan setelah melihatnya bergerak, semua orang mengira dia akan menyerang Lin Yuxi lagi, tapi itu bukan karena dia masih berdiri di sana. Tapi setelah dia meraih Void, token api kekacauan muncul di tangannya. Haha. Bisakah aku berpura-pura menjadi seseorang dari Gunung Kekacauan sekarang? Chen Xiang melihat token kekacauan di tangannya, tertawa keras, dan melemparkannya ke atas ring. Semua orang tercengang, wajah mereka penuh keheranan, mereka memandang Chen Xiang seperti patung batu. Tidak ada yang tahu bahwa dia merebut token api kekacauan dari tangan Lin Yuxi dari jarak yang begitu jauh, tetapi tidak ada yang peduli apa yang dia lakukan, hanya saja dia merebut token api kekacauan dan memasukkannya ke dalam penyimpanan senjata ajaib. Mengambil dari luar angkasa,
Ini adalah kekuatan supernatural kecil yang tiba-tiba diajarkan Long Shui kepada Chen Xiang barusan. Itu adalah semacam kekuatan supernatural spasial. Itu hanya bisa dilakukan ketika mana mencapai tingkat tertentu dan menghabiskan banyak mana. Baru saja Chen Xiang hanya mengambilnya dengan santai. Dan sebagian besar hilang. Tapi dia mendapatkan token kekacauan. Menurut identifikasi Sumei Yao dan Bai Youyo, itu adalah harta karun. Apakah kamu gila? Du Kangsheng menarik napas dalam-dalam, menatap Chen Xiang, dan memberi isyarat padanya untuk menyerahkan Keys Torch. Jika kamu membunuhku, aku tidak akan menyerahkannya. Chen Xiang tersenyum ringan, memandang Du Yanyao, dan berkata sambil tersenyum, Yanyao, ayo cepat masuk. Pasti ada banyak orang tua di tempat pelelangan, dan mereka juga melihat segala sesuatu di luar dengan indera spiritual mereka, tetapi mereka tidak menghentikan mereka, jadi Chen Xiang merasa akan lebih aman untuk masuk ke dalam. Setidaknya Lin Yuxi tidak bisa bermain dengan angin, orang-orang tua itu sangat memperhatikan wajah, dan mereka sangat mementingkan pelelangan ini. Jika Lin Yuxi membuat masalah di dalam, pasti tidak ada buah yang enak untuk dimakan. Meskipun Du Yanyao juga merasa Chen Xiang gila, dia mendukung tindakan Chen Xiang dari lubuk hatinya. Dia buru-buru meraih lengan Chen Xiang, dan menyeret Chen Xiang ke rumah lelang. Kamu secara terang-terangan memprovokasi gunung kekacauan. Lin Yuxi meraung, dia sedikit takut pada Chen Xiang sekarang, karena perilaku gila Chen Xiang barusan memandangnya tanpa memperhatikan konsekuensinya. Jika Du Kangsheng tidak menghentikannya, mungkin Chen Xiang sudah melawannya dengan putus asa. Du Kangsheng menghela nafas panjang, dia benar-benar khawatir Chen Xiang akan menjadi menantunya. Memiliki menantu seperti itu bukanlah hal yang baik, meskipun dia sangat menghargai tindakan Chen Xiang. Tetapi jika dia melakukannya, dia hanya akan membangkitkan kebencian gunung kekacauan, yang akan memiliki konsekuensi yang sangat serius. Chen Xiang tidak takut dengan gunung kekacauan, dia sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk membuka pintu ruang dan kembali ke dunia fana. Bahkan jika gunung kekacauan ingin mengirim orang ke dunia fana, paling banyak mereka adalah pejuang yang selamat dari 8 kalpa nirvana, tetapi di dunia fana. Mereka tidak dapat mengancam kehidupan Chen Xiang sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa ada banyak dewa tua dari alam pil suci di tempat pelelangan, tidak ada yang berani masuk, karena Chen Xiang memprovokasi orang-orang dari gunung kekacauan, jika tidak ada dewa tua di dalamnya. Kemungkinan besar orang-orang dari gunung kekacauan akan menghancurkan seluruh tempat pelelangan karena apa yang baru saja dilakukan Chen Xiang. Bab 620 Peri Binatang Telur. Du Yanyao adalah penguasa kota pil suci, jadi dia memiliki kotak VIP independen di sini, dan sekarang Chen Xiang duduk bersamanya di kursi yang nyaman, melihat sekelompok besar orang yang duduk di bawah melalui dinding transparan khusus. Orang-orang yang bisa memasuki tempat pelelangan ini semuanya adalah orang kaya dan berkuasa. Meski tidak berada di kotak VIP, Anda masih bisa melihat beberapa makhluk abadi bercampur di tengah kerumunan, menunggu pelelangan resmi dimulai. Chen Xiang mencari sebentar, tetapi dia tidak melihat Lin Yuxi di kursi itu, artinya, Lin Yuxi juga memiliki kotak VIP, dan biasanya dia hanya akan mendapatkan perlakuan seperti ini jika dia menjual beberapa barang yang sangat berharga. Token api kekacauan benar-benar kuat. Api di dalamnya haruslah api kekacauan yang legendaris. Sulit dipercaya bahwa jenis api ini masih dipertahankan. Sumei Yao berkata, ini adalah api yang paling primitif, meskipun terlihat sangat berlumpur, tetapi jika api yang kacau ini dimurnikan, pasti akan sangat kuat. Chen Xiang, segera setelah Pil Suci Society selesai, apakah kamu meninggalkan alam Pil Suci? Du Yanyao bertanya dengan perasaan kehilangan. Saya belum tahu, jika saya tidak diburu, Pil Suci akan berakhir, saya akan mundur untuk sementara waktu, dan setelah saya meningkatkan kekuatan saya akan kembali ke alam fana. Saya dapat membeli banyak waktu di alam Pil Suci. Chen Xiang sekarang dia telah menyinggung orang-orang dari Gunung Kekacauan. Dia merasa bahwa dia hanya bisa bertahan sampai akhir Holy Pill Society. Mengapa kamu tidak mengembalikan token api kekacauan? Kamu dan Lin Yuxi dapat berduel, tetapi kamu bukan dari Gunung Kekacauan. Jika kamu mendapatkan token api kekacauan, itu pasti akan diambil kembali oleh Gunung Kekacauan.
Du Yanyao menghela napas. Tarik napas. Tidak mungkin Chen Xiang memuntahkan makanan yang sudah dimakan di mulutnya. Apakah perintah api kekacauan ini sangat penting bagi Gunung Kekacauan? Chen Xiang mengusap dagunya dan bertanya. Yah, orang yang tidak terhormat di Gunung Kekacauan tidak memiliki benda ini. Ini setara dengan objek suci Gunung Kekacauan, dan tidak banyak di Gunung Kekacauan. Maka Lin Yushi harus memiliki status tinggi di Gunung Kekacauan. Du Yanyao berkata dengan wajah serius. Siapa yang peduli, siapa yang menyuruh idiot ini untuk menjadi sangat terkenal dan mengambil keuntungan dariku? Jika itu masalahnya, orang ini pasti tidak akan berani memberitahu Gunung Kekacauan segera. Dia harus disalahkan karena kehilangan benda suci. Chen Xiang tersenyum. Lelang sudah dimulai, dan orang yang mengadakan lelang adalah seorang wanita cantik yang mulia dan bermartabat dengan sikap santai dan senyum manis di wajahnya, yang enak dipandang. Bukankah wanita ini peri abadi Zilan dari gerbang pil suci, Yan Zilan? Ini adalah sosok legendaris, karena dia gagal dalam kesengsaraan ke-9 nirvana, tetapi dia tidak mati. Bentuk tubuh, dan kemudian secara misterius menerobos dan menjadi peri. Du Yanyao berbicara dengan ekspresi serius, dan terlihat bahwa dia sangat menghormati Yan Zilan. Begitu Yan Zilan muncul, tempat tersebut menjadi sangat sunyi. Selama itu adalah pria yang tidak buta, dia akan memusatkan perhatiannya pada wanita cantik dengan pesona yang luar biasa ini. Hari-hari ini, semua orang telah menyegel celah ruang siang dan malam, mungkin untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini sesuai jadwal. Jika demikian, pelelangan ini tidak akan mengecewakan Anda. Yan Zilan tersenyum menawan, suaranya merdu, dan dia mengangkat tangannya dan kaki, semuanya menunjukkan pesona yang sangat menarik. Kurasa lebih banyak orang yang datang untuk melihat keindahan Immortal Fairy Zilan. Sebuah suara datang dari Du Yanyao, karena suara itu adalah milik ayahnya Du Kangsheng. Chen Xiang tertawa dan berkata, ayahmu memang pria yang temperamental. Siapa yang tidak tahu bahwa dia telah mengejar Immortal Fairy Zilan selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak berhasil. Du Yanyao mendengus. Bahwa Yan Zilan memang memiliki pesona aneh dan dewasa yang tidak dimiliki banyak wanita, temperamen yang mulia dan bermartabat seperti itu, serta senyumnya yang manis dan baik hati, benar-benar dapat memikat hati seorang pria. Yan Zilan terkekeh beberapa kali, dan berkata, mari kita mulai item lelang pertama dari lelang ini sekarang. Ini adalah telur binatang peri dari Bayan Sirius. Jika menetas, Bayan Sirius kecil jantan akan lahir. Tetapi apa yang akan Anda lihat pada saat itu akan menjadi pria kecil dalam bentuk. Sementara dia berbicara, seseorang membawa telur putih bersih raksasa yang tingginya setengah orang, dan Chen Xiang tercengang. Sekarang dia tahu mengapa tidak ada ruang bagi orang-orang di levelnya untuk bersaing dalam pelelangan semacam ini, mereka tidak mampu membayar harga cadangan untuk hal semacam ini. Cih, apa yang perlu diributkan? Gadis naga putih kecil, kamu pernah melihatnya sebelumnya. Ngomong-ngomong, telur binatang peri ini tidak lahir langsung dari tubuh. Selama itu adalah monster yang berubah menjadi bentuk manusia. Kebanyakan dari mereka akan menghasilkan roh binatang ketika mereka berkembang biak, yang sebesar kepalan tangan. Kemudian, berdasarkan roh binatang ini, akan membutuhkan waktu lama untuk berkembang biak dan akhirnya membentuk telur raksasa. Long Sui adalah seekor naga. Kelahirannya berbeda dari monster lain, tetapi mereka semua serupa. Harga cadangan adalah 2 miliar batu kristal. Jika Anda tertarik untuk membesarkan binatang peri, jangan lewatkan kesempatan ini. Anak binatang peri tidak diperoleh dengan cara itu. Yan Zilan memiliki suara yang menyenangkan, terkekeh, dan berkata, sejujurnya, anak binatang peri ini diperoleh oleh seorang gadis kecil secara tidak sengaja. Tolong beri saya bantuan. Harga cadangan 2 miliar, dan Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, wanita ini memang populer. Berdasarkan apa yang dia katakan, banyak pria yang ingin mengejarnya pasti akan mencuri kepala mereka. Ayah pasti akan berpartisipasi. Tepat setelah Du Yanyao selesai berbicara, Du Kangsheng yang berada di kotak lain berteriak, 3 miliar. Chen Xiang tiba-tiba sedikit bingung, untuk orang-orang kuat seperti Sumei Yao dan wanita Bai Youyo, mengapa apakah ada begitu banyak musuh?
Tetapi Yanzilan ini memiliki sekelompok pelindung bunga. 4 miliar. 6 miliar. Kenaikan harga terjadi dengan gila-gilaan. Meskipun dunia alkimia suci ini adalah dunia tingkat tinggi seperti dunia surgawi, ia juga memiliki banyak pembuluh darah, dan di sini rendah level petarung yang membandingkan banyak, jadi kegunaan Spar sama besar. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.